Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Pertama-tama tentu saja kita ucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana alhamdulillah Allah masih memberikan kita banyak sekali nikmat, dan salah satunya nikmat sehat, sehingga kita semua bisa berkumpul kembali. Nah, dia udah skip berapa pekan kan nih, Mal? Gak tahu lagi. Udah banyak pekan. Ya, semoga nanti ke depannya dia bisa ini lagi. Bisa tepat waktu, insya Allah. Jadi dari skipnya kamu membawa sedikitnya ya, sedikitnya membawa rasa. Ya udah. Ya. Iya, nanti para lama. Ya, selanjutnya salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat, kerabat dan umatnya hingga akhir zaman. Hari ini kemarin kata kakak, ya udah sharing gitu kan. Akhirnya apa ya? Nggak tahu juga bingung. Mau bahas buku itu lagi kayak aduh bingung. Padahal kita udah kayak punya satu orang punya masing-masing ini kan dan nanti nggak pusing lagi buat kultum. Cuman ya entahlah. Ya, rapat aja, rapat dulu kan. Iya. Masya Allah. Saya itu rapat dulu Kalau kalau Opa Fuad tuh punya goblok sepekan. Jadi goblok sepekan. Jadi sepekan tuh ada kayak apa aja nih setiap harinya dia ngapain aja gitu kan sambil ngasih insight-insight gitu. Nah, kalau Nadia emang punya kayak tiap harinya tuh apa sih pelajaran yang bisa didapat di tiap harinya gitu. Itu bakal ditulis kayak bikin ya adalah gitu di buku atau mungkin di HP. Pokoknya setiap setiap sebelum ini pokoknya malam-malam tuh suka nulis apa ya pelajaran hari ini yang bisa didapat gitu. Mungkin ada sedikit sharing aja untuk kesempatan kali ini. Jadi apa namanya? Semua semua di hidup kita tuh mungkin bisa dibilang ada namanya kita tuh barter. Maksudnya adalah kita mendapatkan sesuatu, pasti ada juga kita sesuatu yang kita keluarkan, sesuatu yang kita tukar dengan sesuatu itu gitu. Entah itu mungkin waktu yang kita kasih, apa mungkin pikiran yang kita kasih atau mungkin tenaga apa-apalah dan sebagainya gitu. Nah, maka kalau misalnya kita pingin dapat yang terbaik, jadi kasihlah yang juga terbaik dari diri kita, apapun itu semampu kita ya, tentunya semampu kita. Nah, ini adalah salah satu tadabur tadabur dari surah At-Taubah ayat 111 kalau nggak salah dia gitu. Bukan. Ada 111. Nanti mungkin kalau berudul. Oke, mungkin nanti tuh mungkin nanti bisa dilihat dan sama-sama ditadaburin. Tadabur At-Taubah ayat 111. Enggak ini sih. Ya itulah yang kan tadabur mah terserah kita ya. Oke, jadi perjuangan memperbaiki diri kita di hadapan Allah itu tuh selaras dengan kayak Allah juga memperbaiki hidup kita gitu. Mungkin sebagian kita ada yang menjadi pendengar dari banyaknya perbincangan orang-orang atau mungkin salah satu orang ada yang mempercayakan kita untuk menjadi pendengarnya untuk cerita. Akhirnya di situ baru tersadar bahwa ya setiap kita punya kesempatan pahalanya masing-masing gitu. Setiap kita punya kesempatan pahalanya sendiri-sendiri. Maka mungkin ada sebagian kita yang kesempatan pahalanya itu bersabar. Atau mungkin sebagian kita ada yang kesempatan pahalanya adalah menahan amarah. Atau mungkin kesempatan pahala dari sebagian kita ada yang bagaimana sikap kita dalam berinteraksi sesama gitu. Apakah udah baik ataukah mungkin emang ada yang khilaf gitu-gitu. Nah, pernah satu kesempatan, nah dia tuh benar-benar di hari itu tuh kayak, oke hari ini Nadia fokus buat murojaah, buat pokoknya ke Quran deh, mau itu nanti lihat tafsir atau
apapun itu pokoknya ya seenggaknya sama Qurannya tuh full gitu seharian itu. Tapi ternyata zong bukan sama sekali nggak ke Quran sih, cuman banyak ngobrolnya. Bisa bisa mungkin dibilang full tuh ngobrol terus gitu. Akhirnya pas di tengah-tengah perbincangan tuh nangis lah karena si orang ini ngomong tek 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 tek. Akhirnya Nadia nangis. Akhirnya pikir lagi, oh ternyata ya gini maksudnya pengaturan Allah tuh sedemikian rupa gitu. Awalnya yang kita niatkan, yang Nadia niatkan tadi untuk merujaah Al-Quran tuh, oh ternyata sama Allah dikasih lewat perantara orang ini, mungkin Nadia ada beberapa pelajaran yang akhirnya Nadia dapetin dalam kehidupan gitu-gitu. Nah, nantilah mungkin agak spoiler dikit. Pokoknya itu intinya, oh ternyata ya ini yang Allah Allah aturkan ternyata nggak mungkin kita nganggapnya obrolan kita ngobrol kan bukan yang buruk banget kan, apalagi ketika kita ngobrol tentang mungkin yang masya Allah mungkin sama misalnya sama Kak Nurin kan ngobrolnya kayak apa aja tiba-tiba ting, oh iya ya Kak Nur, oh dia gitu loh. Salah satunya kemarin mungkin tiba-tiba ada ting gitu dari obrolan sama Kak Nur. Nah gitu. Hmm, mungkin apa ya pelajaran yang kita dapetin dari seminar-seminar kan mungkin sama, mungkin ketika kita ikut seminar bareng, set, kan itu namanya gurunya sama, pembicaranya sama. Mungkin pun hasil yang hasil yang kemungkinan kita dapatkan mungkin sebagian besarnya mungkin ada yang sama gitu kan. Tapi pelajaran yang kita dapatkan dari pengalaman itu tuh kayak hadiah yang Allah kasih buat kita gitu, kayak apa ya pelajaran privat yang Allah kasih buat kita doang gitu. Kadang mungkin nggak terjadi sama misalnya Nadia dapat ini, Kanimah nggak dapat, Kanimah dapat mungkin Najmah nggak dapat gitu kan. Itu ya itu tadi hadiah yang Allah kasih buat kita, pelajaran privat yang Allah kasih buat kita gitu. Dimana ketika kita belajar dari kesalahan, yaitu kita kita bisa naik level gitu kan, dari kesalahan yang mungkin yang terjadi yang terjadi berikutnya nggak lagi sama gitu. Dia adalah kesalahan baru yang bakal buat kita tuh apa namanya buat luka baru juga, tapi kita kita bisa sembuh dengan itu dan selanjutnya kita nggak ngulangi kesalahan yang sama gitu. Ada beberapa kalau tadi masih masih apa namanya masih ituan apa sih namanya kak pengantar. Nah, jadi ada pelajaran yang Nadia dapetin satu, jika seseorang memasuki tahapan enggak, ada perkataan dari Umar bin Khattab. Jadi Nadia nyontek di sini. Namanya ya Umar bin Khattab. Dia bilang gini, jika seseorang memasuki tahapan pertama, dia bakal sombong. Jika ia memasuki tahapan kedua, dia akan tawaduk. Dan jika dia memasuki tahapan ketiga, dia akan merasa dirinya nggak ada apa-apanya. Jadi ketika kita ngerasa kita tuh bisa segalanya, kayak kita bisa semua di situ, kita baru sadar, oh ternyata kita tuh nggak tahu apa-apa gitu. Kita tuh nggak bisa apa-apa. Yang ketika orang yang baru belajar belajar orang yang baru belajar tuh bakal ngerasa dia tuh tahu semua hal gitu. Seiring berjalannya waktu, dia bakal tahu, oh ternyata ada yang belum aku bisa, ada yang belum aku paham, ada yang belum aku ngerti gitu. Maksudnya dari kita kita ngerti aja, oh ternyata ini baru aku tahu kan di situ kita ngerasa, oh ternyata masih banyak yang mungkin kita belum tahu, ada yang mungkin yang kita belum paham, banyak hal kita kan banyak. Tuh. Jadi ya semoga kita bisa selalu untuk belajar, untuk terus berusaha menjadi pribadi yang baik atau mungkin teman yang baik, murid yang baik, guru yang baik gitu, gitu kan. Habis itu yang kedua, pelajaran yang Nadia dapat adalah kita harus menyadari bahwa setiap kita kan punya masalahnya masing-masing. Kanimah dengan masalahnya, Najmah, Kak Kahul, Kak Nur, Nadia gitu. Tapi yang harus kita tanamkan adalah itu tadi bahwa kita nggak mungkin hidup tanpa masalah gitu. Tapi penting juga kita ingat bahwasanya setiap masalah yang Allah kasih yaitu udah sesuai sama kadarnya kita gitu. Ya insya Allah bisa kita laluin lah walaupun ya gitu agak masya Allah. Tapi enggak sih ya, agak iya sebenarnya nggak mudah ya. Cuman kadang-kadang pas lagi dapat masalahnya ya lupa aja gitu entahlah lagi gitu-gitulah. Jadi mungkin iya ya. Tapi iya sebenarnya tuh orang lagi ditimpa masalah kan merasa lemah. Kayak ya Allah aku nggak bisa nih gitu gitu kan. Ini contoh misal masalah sama interaksi kita sama teman misalnya, entah itu mungkin di luar sana teman-teman lama kita kan
Tuh, Masya Allah kan teman-teman lama berinteraksi sama orang lain. Artinya Nadia belajar juga bahwasannya ya kita nggak boleh egois gitu. Jadi sabar-sabarlah kita menghadapi orang lain, sebagaimana orang lain pun sabar-sabar menghadapi tingkah kita yang mungkin ya mungkin ada hilafnya, ada salahnya gitu kan. Jadi mungkin ketika salah ya ingatkan, ketika lupa ya ingatkan juga. Aduh sedih. Jadi mempelajari apa namanya? Yang sudah curhatan siapa? Hah? Yang dipancing ada bocor. Ini bocor. Ini itu. Jadi mungkin mempelajari adab itu juga kan butuh ilmu ya. Cara komunikasi juga sih. Iya. Jadi dengan beradab kan kita bisa mengantisipasi terjadinya hal-hal yang mungkin nampaknya susah. Bahkan di level mungkin teman kita ada salah, melakukan kesalahan pun, adab itu bisa kayak mencegah hal-hal yang buruk itu terjadi gitu loh. Misalnya dengan cara apa tadi? Iya, cara komunikasi, dengan cara menyampaikan gitu kan. Contohnya mungkin kita pengen ngasih tahu si teman kita itu ada salah. Cuman ketika kita nyampainya dengan adab yang mungkin nggak baik kan akhirnya malah membuat sesuatu yang pingin kita bawa, yang sesuatu baik yang pengen kita bawa itu jadi tertolak sama dia karena apa cara menyampaikan kitanya nggak baik gitu kan. Kayak kita ngasih tapi kita lempar aja gitu kan bakal bakal nggak diterima juga kan. Nah gitu. Dalam Islam pun kan kita memang kadang-kadang apa ya perlu untuk memaafkan orang gitu kan. Tapi kita harus tahu bahwasanya ketika mereka meminta maaf, kita pun harus siap untuk maafin walaupun mungkin sulit ya, karena sulit sulit itu karena kita masing-masing punya egonya masing-masing kan. Oh ternyata dia kan salah, kenapa ini gitu. Kita kan kadang merasa kitanya benar. Tapi ya ingat kita pun sangat sangat besar berpeluang untuk salah juga di situ ketika berinteraksi sama orang. Ya gitu. Pokoknya apa namanya, walaupun memaafkan itu sulit, memaafkan itu kan sulit karena ada egonya. Tapi kalau misalnya kita udah kembalikan semuanya ke Allah, di situ Allah Allah tuh kayak bilang mau masuk surga enggak gitu kan, mau masuk surga enggak, ya mau ya Allah gitu. Iya gitu, makanya ya udah kata Allah ya maafin gitu, maafin teman-teman, maafin saudaramu gitu gitu. Ya pelajaran yang mungkin kita dapetin dari kisahnya Nabi siapa, Nabi siapa Kak? Nabi Yusuf sama saudara-saudaranya. Itu kan kalau Nadia sih apa ya, ada pelajaran yang mungkin bisa kita dapetin seolah-olah tuh Allah tuh bilang gini, mau kamu benci dengan siapapun gitu, mau kamu nggak suka sama siapapun, tapi kalau kamu tapi kamu harus bareng-bareng sama dia supaya dapet ridhoku kayak gitu kan, mau nggak gitu. Ya kalau misalnya mau lakuin, belajarlah buat maafin saudara-saudaramu gitu gitu kan, gitulah. Itu deh sharingnya. Ya intinya adalah perjalanan hidup kita, entah apapun nanti ke depannya, seperti apapun nanti ke depannya, semoga Allah selalu menemani kita buat buat ya membersamai kita lah, biar sambil menuntun kita untuk melalui setiap hari ke depannya. Itu dah. Ya, demikian sesi sharing untuk Nadia hari ini. Semoga menjadi pengingat sekali untuk Nadia, pelajaran untuk Nadia. Mungkin belum jauh hari ini, pekan ini. Ya pokoknya inilah yang Nadia dapatkan. Semoga bisa sedikit diambil manfaatnya, sama-sama kita belajar. Nadia akhiri atas segala kurangnya. Nadia mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada